Buat kalian yang sering nyari-nyari konten di internet tentang cara mendapatkan uang dari internet, tapi ternyata sering ketipu dengan aplikasi atau website yang ngakunya ngebayar, tapi ternyata setelah kita kerjain tugas-tugasnya, ternyata uangnya malah nggak bisa ditarik sama sekali, alias scam. Hal ini pasti bikin kita kesal banget karena udah buang waktu, tenaga, dan juga pikiran kita. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengecek suatu aplikasi, khususnya website, apakah aman atau enggak untuk kita gunakan. Cara ini terbilang cukup efektif untuk mengantisipasi agar kita terhindar dari jebakan-jebakan Batman dari para scammer yang selalu mengintai di internet. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Buat kalian yang menjadi money hunter di dunia online atau pemburu dolar di dunia internet, pasti kalian kesel banget kan ketika kalian menemukan beberapa aplikasi atau situs scam yang dimana ketika kita udah capek-capek ngerjain tugas atau misi di dalam aplikasi atau website tersebut buat ngumpulin uangnya, ternyata si uang yang udah kita kumpulin tersebut nggak bisa kita cairin atau kita withdraw ke rekening pribadi kita. Waktu dulu banget gue sering juga ngalamin hal yang sama kayak gini ketika baru pertama kali mengenal seluk-beluk dunia internet gitu. Situs-situs atau aplikasi yang kayak gini emang asli ngeselin banget gitu. Selain buang-buang waktu dan tenaga, kita juga kehilangan data-data pribadi kita yang besar kemungkinan pasti bisa disalahgunakan sama si website scam tersebut. Website berbasis scam kayak gini itu banyak banget bertebaran di internet dan biasanya mereka itu berkedok investasi dan juga judi online. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana sih caranya membedakan suatu aplikasi atau website yang kemungkinan scam apa enggak? Hal ini gua rasa penting banget untuk disampaikan khususnya buat teman-teman yang baru pertama kali mengenal dunia internet gitu. Karena apa yang kita dapat di dalam internet itu nggak 100% benar ya teman-teman. Di dalam internet semua orang bebas beropini, bebas berpendapat, dan bebas membuat konten sesuka hati mereka, baik itu dalam bentuk video ataupun bentuk tulisan gitu. Karena banyaknya sumber yang bertebaran di internet dan itu nggak 100% benar, jadi kita sebagai pengguna internet itu diwajibkan untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menerima suatu informasi yang baru aja kita dapat dari internet gitu. Cara paling dasar dan gampang yang bisa kita lakukan untuk melihat suatu aplikasi apakah aman atau enggak, tentunya kita mesti lihat review dari aplikasi tersebut melalui Play Store ataupun App Store gitu. Poin pertama yang wajib kita lihat dari aplikasi tersebut adalah jumlah rating dari aplikasinya. Seperti berapa banyak jumlah bintang dari aplikasi tersebut. Untuk aplikasi dengan rating di bawah 2,5 bintang atau bintangnya itu di bawah 2,5, itu besar kemungkinan nggak aman untuk kita gunain. Karena bisa dipastikan aplikasi yang memiliki rating di bawah bintang 2,5 itu udah banyak di-report sama pengguna Play Store. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita lihat adalah ulasan komentar dari para pengguna aplikasi tersebut. Perlu kita cek juga ya, apakah banyak komentar negatif tentang aplikasi tersebut, seperti keluhan tentang adanya indikasi penipuan atau pencurian data yang dilakukan. Jika ternyata ulasan negatif di aplikasi tersebut banyak banget dan terlihat lebih dari 50% penggunanya mengeluhkan hal yang sama, maka bisa dipastikan aplikasi tersebut nggak aman untuk kita gunain. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, jika aplikasi yang mau kita cross-check ternyata nggak ada di Play Store, gimana cara kita ngecek aman apa enggaknya? Gampang banget, kalau dari gua pribadi nih ya, gua nggak pernah berani install atau coba-coba aplikasi yang belum rilis atau belum ada di Play Store ataupun App Store gitu. Karena pasti sulit banget buat kita untuk mengetahui keamanan suatu aplikasi tersebut ya. Karena untuk review dan ratingnya sendiri bisa dimanipulasi oleh si pemilik aplikasi sesuka hati mereka jika nggak melalui Play Store ataupun App Store yang merupakan salah satu penyedia aplikasi yang kredibel dan terpercaya saat ini. Nah, itu tadi adalah cara dasar untuk mengetahui ciri-ciri aplikasi yang aman digunain atau enggak. Nah, kemudian gimana sih cara untuk mengetahui website yang aman apa enggak? Buat kalian yang kemarin nanya-nanya cara menganalisa atau mengetahui suatu website bisa dikatakan aman apa enggak, di sini gue bakal bagiin cara dasarnya supaya kita nggak terjebak sama si website scam tersebut. Berikut beberapa cara mengetahui keamanan suatu website yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari tindak penipuan situs-situs scam yang nggak bertanggung jawab. Nah, caranya di sini kalian bisa buka dua situs yang bernama Scam Advisor dan Trustpilot.com. Di sini gue buka dulu ya Scam Advisor, scamadvisor.com. Nah, untuk masuk ke Scam Advisor ini biasanya kita mesti verifikasi CAPTCHA dulu nih.
Oke, verifikasi dulu bisa main gambar. Oke, kemudian Scam Advisor ini udah kebuka. Nah, Scam Advisor ini apa? Scam Advisor ini adalah salah satu website atau situs yang dipercaya oleh para pengguna internet untuk mengecek atau mengetahui suatu website itu aman apa enggak gitu. Salah satunya adalah Scam Advisor. Terus di sini yang kedua kita buka website yang bernama trustpilot.com. Trustpilot.com ini ya. Kemudian di sini enter. Nah, Trustpilot ini apa? Trustpilot ini hampir sama kayak Scam Advisor. Trustpilot ini juga salah satu website yang sering atau kebanyakan dipakai sama para pengguna internet untuk mengecek suatu keamanan website apa enggak. Cuma yang membedakan antara Scam Advisor dan Trustpilot ini apa? Kalau di Scam Advisor itu lebih ke rating keamanan apa enggak. Lebih ke ratingnya aja. Untuk ulasan itu dia jarang ngebahas di sini. Kalau di Trustpilot itu dia lebih lengkap. Di sini selain dia menyediakan rating atau menunjukkan beberapa rating website itu aman apa enggak, di Trustpilot ini juga kita bisa lihat ulasan-ulasan dari beberapa pengguna website yang bisa kita lihat di sini. Misalkan nih ya, di sini salah satu website yang paling sering nih gua lihat ada di YouTube ataupun di blog pertebaran. Contohnya kayak misalkan YouTuber luar negeri itu ya, banyak banget gua lihat kayak how to make money online. Tapi ternyata pas udah kita buka, kita lihat, kita tonton kontennya, ternyata si website yang diberikan tersebut itu merupakan website scam. Tapi anehnya ya, yang bikin gua bingung di sini, di situ tuh banyak banget yang nonton dan banyak banget yang daftar ke website tersebut. Padahal kalau kita mau aware sedikit ya, mau telaah sedikit, si website tersebut bisa kita cek dulu keabsahannya apa enggak melalui dua cara ini gitu. Seperti kayak yang paling sering gua lihat di internet ya, atau di YouTube ada konten luar negeri itu ya, gua pernah lihat yang judulnya How to Make Money Online with Stringme.io. Dan itu tuh gua kaget banget ya ngeliat view-nya tuh, view YouTuber luar negeri, kalau nggak salah tuh dari Amerika ya, gua ngeliat itu view-nya bisa sampai 1-2 jutaan itu. Nah, sekarang kita lihat ya situs atau website yang dikatakan benar-benar membayar oleh si YouTuber tersebut. Kita cek di sini ya, beneran membayar apa enggak. Kita cek di sini ya, beneran aman apa enggak gitu, dan ratingnya itu beneran terpercaya apa enggak ya. Kita cek di sini ya. Kemarin itu gua ngelihat Stringme.io. Nah, ini Stringme.io. Nah, sekarang kita lihat berapa sih ratingnya si Stringme.io ini menurut scamadvisor.com. Nah, di sini ratingnya udah kelihatan ya, website rating is low, be careful. Dan hasil review dari Scam Advisor ini menyatakan bahwa Stringme.io ini tuh nggak aman. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, apakah hasil rating dari Scam Advisor ini 100% benar dan bisa dipercaya? Nggak juga. Nah, makanya itu di sini kita perlu menyediakan pembanding, yaitu salah satunya adalah Trustpilot.com. Yang paling sering digunakan orang itu adalah dua website ini, scamadvisor.com dan juga trustpilot.com. Nah, di Stringme.io ini kita kan nggak tahu nih ulasannya kayak gimana nih. Kita nggak bisa lihat nih, scroll ke bawah juga nggak ada komen-komennya nih. Di sini kita nggak bisa lihat, di sini dia cuma menampilkan rating. Kita nggak bisa tahu nih, kenapa sih sebenarnya si Stringme.io ini bisa sampai trust rate-nya ini kecil banget, bisa sampai merah gitu. Di sini kan kita nggak bisa tahu gitu. Kita perlu cari tahu dulu nih, merahnya kenapa? Apakah karena emang jaringan situsnya yang lemot, ataukah emang terindikasi penipuan gitu si Stringme.io ini? Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek ulasan-ulasan dari para pengguna yang udah pernah make atau daftar di Stringme.io ini dengan cara kita buka trustpilot.com yang di sini, lalu kita masukin di sini Stringme.io. Lalu di sini kita klik enter. Nah, kelihatan ya, untuk di Trustpilot sendiri, website yang bernama Stringme.io ini memiliki rating 2.0 atau 2.0, yang berarti ini rendah banget ya di sini, poor. Kalau udah poor ini udah berarti bahaya banget. Dan di sini ada 22 review dari para penggunanya. Di sini ada yang puas cuma 14% yang menyatakan puas, tapi sisanya di sini yang menyatakan kecewa dengan situs ini 82%. Nah, kemudian di sini mari kita lihat ulasan-ulasan dari para pengguna Stringme.io ini yang udah dicantumkan di Trustpilot. Kemudian kita lihat ya, di sini ada yang kecewa, bad. Kemudian di sini don't share this short-term link, malicious program virus. Wah, udah bahaya nih. Kemudian di sini ada bilang yang ini this is scam, I can work with it. Loh, banyak banget di sini. Ada yang kecewa bintang 1 juga. Di sini ada bintang 5 juga sih, ada yang ngasih 1 review juga positif. Tapi kalau bisa kita lihat ke bawah lagi, lebih banyak yang komen negatif daripada komen positif untuk situs Stringme.io ini. Nah, di sini ada yang bilang scam, ada fake link, ada scam tuh, banyak banget yang bilang scam. Dan yang bilang scam di sini aja udah terlihat ya.
di atas 50% dan hampir 100% di sini mendekati 100%. Udah 82% menyatakan bahwa ShrinkMe.io ini adalah scam. Berarti buat kalian yang misalkan pada nemu ulasan di YouTube ataupun di blog ya cara menghasilkan uang dari internet menggunakan ShrinkMe.io, itu kalian bisa pastiin bahwa si website tersebut itu scam dengan cara ngelihat ulasannya di sini ya, di Trustpilot dan juga di Scam Advisor ini. Gitu. Kalau ulasannya udah jelek kayak gini dan ratingnya juga payah banget ini ya, di bawah 2,5, berarti besar kemungkinan si situs ShrinkMe.io ini nggak aman. Nah, kemudian untuk cara mengetahui situs atau website yang aman gimana? Di sini misalkan gue contohin salah satu website yang udah kredibel banget, yang udah lebih dari 10 tahun. Di sini kita lihat ya, misalkan gue contohin Yesense. Yesense.com, kita lihat. Di sini gimana ya untuk ulasannya? Nah, untuk Yesense.com sendiri, ini merupakan salah satu website survei yang membayar si penggunanya hanya dengan menjawab atau mengisi survei aja. Dan di sini si Yesense.com ini merupakan salah satu web yang masih terpercaya sampai sekarang. Terbukti ya di Scam Advisor sendiri, trust score-nya itu di atas 100 ya. Nah, dan Yesense sendiri pernah gua review di beberapa video sebelumnya. Buat kalian yang mau tahu apa itu situs Yesense, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya, atau kalian bisa langsung aja klik linknya yang ada di sini nih. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, di Scam Advisor sendiri si Yesense itu memiliki trust score 100%. Tapi kan ini baru opsi pertama nih kita lihatnya. Ini baru di Scam Advisor nih, belum 100% benar. Kita lihat lagi di Trustpilot, ulasan-ulasan dari para pengguna di Yesense.com ini. Apakah sama dengan yang ada di Scam Advisor ini? Kita lihat ya. Di sini kita lihat Yesense.com. Nah, di Trustpilot sendiri, Yesense.com ini memiliki rating yang cukup bagus ya. Memiliki rating bintang 4. Di sini kalian bisa lihat, dan statusnya great. Dan dari 761 review yang ada di sini, 63% puas dengan situs ini dan ada 17% yang nggak puas. Kita bisa lihat ya di sini ada nice, ada yang komen kecewa juga. Nah, kalau misalkan ada komen yang kecewa kayak gini, kita mesti lihat juga kecewanya kenapa gitu. Di sini kita bisa lihat dia kecewanya karena si survei yang udah dia kerjain itu makin hari makin kesini makin sedikit. Jadi bukan karena nggak ngebayar ya, tapi karena jumlah survei atau jumlah pekerjaan yang dia dapat itu makin berkurang. Kita mesti lihat juga alasan-alasan si pemberi ulasan yang ada di sini. Apakah itu terkait penipuan atau enggak? Kalau selama ulasannya itu meskipun bintang 1 tapi nggak terkait dengan penipuan, itu masih aman sih menurut gua websitenya. Dan kemudian di sini untuk ulasannya dari si Boy very good, yang bawa very good, bintang 5, bintang 5, bintang 5. Dan semuanya hampir kebanyakan ini komennya bagus di sini untuk Yesense. Nah, di sini kalian bisa simpulkan apabila nanti kalian suatu saat menerima atau membaca iklan cara menghasilkan uang dari internet, baik itu lewat media sosial ataupun lewat dari manapun, dan kalau kalian udah cek di kedua situs ini dan ternyata kredibel, maka kalian bisa lanjutkan untuk mulai mencari uang atau mendaftar akun di website tersebut. Karena kalau dari kedua situs ini udah menunjukkan rating yang cukup baik untuk website yang mau kita gunakan, itu besar kemungkinan si website tersebut aman ya teman-teman. Nah, kemudian cara analisa selanjutnya ya, di sini kadang kita juga menemukan suatu website yang di Scam Advisor ini kita cek ternyata dia trust rate-nya merah. Tapi kan kita nggak tahu kenapa nih dia tiba-tiba bisa merah gitu ya. Kita kan nggak tahu alasannya. Karena di Scam Advisor ini kita nggak bisa ngecek komentar, kita hanya bisa cek trust rate aja atau trust score aja. Kita nggak bisa ngelihat apa sih yang menyebabkan ini merah gitu. Nah, di sini kita perlu ngecek lagi si penyebab si website tersebut bisa merah apa enggak melalui Trustpilot yang ada di sini. Contohnya ya, ada salah satu website yang di Scam Advisor itu merah, tapi di Trustpilot dia ratingnya tinggi. Contohin kayak Timebox. Di sini gua cek timebox.com. Nah, si Timebox ini sendiri untuk di Scam Advisor itu memiliki trust rate atau kepercayaan yang rendah dari para netizen atau dari para penggunanya. Ini cukup mengagetkan sih ya, mengingat si Timebox ini sendiri merupakan salah satu website yang udah berdiri cukup lama gitu, udah lebih dari 7 tahun. Pas awalnya gua ngelihat ini di Scam Advisor, gua juga agak kaget gitu, kenapa si Timebox ini bisa mendapatkan rating yang cukup rendah gitu. Padahal situs ini tuh udah membayar lebih dari $1 juta tiap tahunnya kepada para penggunanya gitu. Gue penasaran gitu ya, kenapa sih kok pada ngasih rating tuh rendah-rendah gitu, kenapa gitu? Apakah ini emang udah nggak aman atau ada faktor lain yang menyebabkan si Timebox ini rendah gitu? Kemudian untuk memastikan apakah si Timebox ini aman apa enggak, kita bisa cek lagi kebenarannya di Trustpilot.com. Kemudian kita lihat di sini timebox.com.
Nah, kemudian untuk di Trustpilot sendiri malah kebalikannya dari Scam Advisor ya. Untuk di Trustpilot si Timebox ini memiliki rating yang cukup baik gitu, malah jauh di atas Yesense gitu. Yesense aja yang udah ngebayar cukup gede dia ratingnya cuma 4, sedangkan si Timebox dia memiliki rating 4,3. Dan dari 1400 review yang ada di sini kita bisa lihat kebanyakan yang komen 78% puas dengan penghasilan yang mereka dapat dari Timebox ini, dan hanya 7% yang merasa kecewa dengan Timebox ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan si Scam Advisor ini bisa menyatakan Timebox ini merah gitu, atau memiliki kepercayaan yang rendah. Kita lihat di komen-komen yang bad di sini. Ternyata setelah gue lihat ya, gue analisa di sini, dari kebanyakan yang komplain yang memberikan bintang 1 itu karena si Timebox memberlakukan metode pembayaran yang udah berbeda dari sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya si Timebox itu metode pembayarannya itu masih bisa menggunakan PayPal gitu, dan untuk bagi hasilnya itu masih worth it gitu. Nah, untuk sekarang dari sekian banyak yang komplain di sini, gue bisa lihat ternyata mereka banyak mengeluhkan support is bad. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, ternyata hampir kebanyakan yang dikecewain sama customer-customernya itu adalah di sini karena si pelayanan dari customer support dari Timebox ini yang lama banget, dan juga pembagian uang yang cenderung lebih kecil daripada sebelumnya semenjak pembayaran mereka udah diganti dari PayPal ke kripto gitu. Semenjak mereka mengganti pembayaran ke metode kripto, bagi hasilnya itu nggak sebesar dulu gitu. Jadi bukan karena mereka nggak ngebayar gitu. Jadi lebih kepada metode pembayaran dan juga pelayanan si Timebox tersebut yang bisa dibilang cukup lele. Tapi dari semua review yang ada di sini kita bisa lihat ya, masih lebih banyak yang puas daripada yang nggak puas. Di sini kita bisa lihat ya, meskipun ini ada bintang 1, tapi di sini masih banyak yang puas dan ada yang ngasih bintang 4 juga. Paying yes, membayar iya, minimal payout $10. Di sini ada banyak yang komen-komennya juga yang udah membuktikan bahwa web ini membayar gitu. Jadi kesimpulannya di sini dari analisa kita, si Timebox ini sekalipun di Scam Advisor ini merah, tapi kita lihat di Trustpilot sini masih memiliki rating yang tinggi, dan ini dari 1400 review masih 78% yang puas, dan untuk yang nggak puasnya itu kecil banget, hanya 7%. Berarti masih bisa kita simpulkan bahwa si Timebox ini merupakan salah satu website yang masih aman sampai sekarang, sekalipun di Scam Advisor ini masih merah. Nah, untuk patokan sendiri, kalau gua pribadi ditanya, Bang, dari lu pribadi lebih prefer kemana gitu untuk ngecek scam apa enggak, melalui Scam Advisor atau melalui Trustpilot.com ya? Kalau dari gua pribadi, gua itu lebih prefer menggunakan Trustpilot.com ya, situs ini untuk mengecek keabsahan suatu website atau keamanan suatu website gitu. Kemudian untuk second optionnya atau pilihan keduanya, gua barulah menggunakan Scam Advisor gitu. Karena mayoritas 80% pengguna internet di seluruh dunia itu biasanya menggunakan ini ya, Trustpilot, untuk mengetahui aman apa enggaknya suatu website untuk kita gunain. Kalau untuk Scam Advisor sendiri, ini rata-rata baru 50%-an orang yang menggunakan si website ini untuk mengetahui keamanan suatu website apa enggak. Sedangkan di Trustpilot sini itu banyak banget yang menggunakan dan udah dipercaya lebih dari 10 tahun sama para pengguna internet di seluruh dunia. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah cara yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui keamanan suatu website ataupun aplikasi agar kalian bisa terhindar dari tindakan-tindakan penipuan yang bisa merugikan kalian di kemudian hari. Jadi simpelnya, ketika kalian melihat suatu iklan yang terlihat menggiurkan di internet yang sepertinya bisa memberikan kalian banyak uang atau banyak keuntungan hanya dalam waktu singkat dengan metode yang terbilang cukup instan gitu, itu kalian bisa cek dulu keabsahannya dengan cara yang udah tadi gua kasih tahu. Jadi ketika kalian nemu aplikasi penghasil uang atau website penghasil uang, kalian jangan langsung daftar aja, jangan langsung download aja, kalian cek dulu, pastiin dulu gitu, aman apa enggak gitu. Oke, jadi sekian ya tutorial dari gua hari ini tentang cara aman menghasilkan uang dari internet versi Maijun Tarlando Sinaga. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you!